Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skor saya buka kembali. Sidang kita mulai. Jadi untuk saudara Promovendus, saudara Didi Wahyudi, pada hari ini Anda telah melaksanakan ujian tertutup dan mempertahankan disertasi Anda. Kita sudah melakukan penilaian, dan dari hasil penilaian kami sampaikan bahwa disertasi Anda diterima dengan revisi. Jadi Anda lulus. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Dekan. Revisi dilakukan maksimal 1 bulan. Baik. Anda lulusan DIKK yang ke-160 dengan IPK 3,55, sangat memuaskan. Matur nuwun. Terus alhamdulillah pada siang hari ini telah lahir dokter baru. Alhamdulillah. Atas nama pribadi dan institusi, kami mengucapkan selamat Nggih, atas prestasi untuk mendapatkan gelar dalam jenjang akademik tertinggi, yaitu doktor. Inggih, Dan matur mulai saat nuwun. ini saya memanggil Anda dengan Dr. Didi Wahyudi, SKM Ankes. Matur nuwun. Anda telah menyelesaikan studi Anda hari ini, Alhamdulillah. lulus di waktu yang tepat. Matur nuwun. Saudara Dr. Didi Wahyudi, SKM Ankes, apa yang Anda peroleh hari ini merupakan buah dari perjuangan Anda. Sebagaimana disampaikan Prof. tadi, tidak sepenuhnya perjuangan Anda sendiri. Baik. Karena di balik perjuangan itu ada doa dan restu dari orang-orang terdekat Anda. Mungkin ayah, ibu, atau orang terkasih lainnya, istri, dan anak-anak. Dan tentu saja tidak boleh dilupakan adalah jerih payah dan buah pemikiran dari para pembimbing Anda, baik promotor, co-promotor, maupun para penguji yang dengan penuh perhatian mencermati isi disertasi Anda. Inggih. Mulai saat ini Anda bertanggung jawab penuh terhadap apa yang Anda tulis sebagai buah pikiran dari hasil penelusuran dan penelitian Anda. Anda juga mempunyai tanggung jawab. Anda kembali ke institusi Anda untuk mendampingi teman-teman peneliti muda untuk melakukan penelitian sesuai kaidah-kaidah ilmiah yang benar. Baik. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Didi Wahyudi yang telah memberikan kepercayaan pada FK Undip untuk meraih gelar doktor. Dan secara khusus terima kasih juga saya sampaikan untuk Profesor Dr. Suharjo SU, spesialis mata konsultan yang barangkali sudah tidak ada di siang hari ini. Juga kepada Dr. Vivi Nursyarahmi, MS, spesialis mata konsultan, Dr. Ariswondo, MPH, Profesor Dr. Inasio Siwanto, spesialis bedah digestif, Dr. Suhartono, MKes, Profesor Dr. Hardono Susanto, PAK konsultan, dan Profesor Dr. Winarto, DMM, SPMK, spesialis mata konsultan, yang telah dengan sepenuh tenaga dengan saudara Dr. Didi Wahyudi untuk memperoleh gelar doktor. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi untuk suksesnya ujian tertutup ini. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung maupun selama proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tentang proses studi saya. Semoga menginspirasi rekan-rekan semua untuk tetap belajar hingga nanti kita usia tua sepanjang hayat. Pada kesempatan kali ini, materinya untuk ilmu kesehatan masyarakat adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Pendidikan kesehatan
adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat yang memiliki akar 3 bidang ilmu, yaitu ilmu perilaku, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Tujuan, strategi, dan ruang lingkup. Tujuan promosi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan pembangunan kesehatan, yaitu mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan di setiap sektor dengan memperhatikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 2. Mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung, yaitu mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung masyarakat yang termotivasi melakukan pembangunan kesehatan. Ketiga, memperkuat kegiatan masyarakat, yaitu memberikan bantuan dan dukungan terhadap kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dan berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan. Keempat, meningkatkan keterampilan individu, yaitu keterampilan dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan mengenai cara pemeliharaan kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Kemudian yang terakhir, reorientasi pelayanan kesehatan, yaitu pemberdayaan masyarakat agar dapat ikut serta dalam menerima dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Strategi promosi kesehatan. Promosi kesehatan secara umum dapat dirumuskan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah advokasi. Melakukan kegiatan advokasi terhadap para pengambil keputusan di berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Melakukan advokasi berarti melakukan upaya-upaya agar para pembuat keputusan atau penentu kebijakan tersebut mempercayai dan meyakini bahwa promosi kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan publik. Dukungan sosial. Menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Dalam melaksanakan program-program kesehatan, perlu kerjasama dengan program lain di lingkungan kesehatan maupun sektor lain yang terkait pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan kemampuan atau keterampilan agar dapat mandiri di bidang kesehatan, termasuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka, misalnya pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan bertani, bertanam obat tradisional, berternak dan sebagainya dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. Selanjutnya, dengan ekonomi keluarga meningkat, diharapkan kemampuan dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan keluarga juga meningkat. Ruang lingkup promosi kesehatan dapat dikategorikan menjadi 2 dimensi sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Secara umum, kesehatan masyarakat mencakup 2 aspek pokok, yaitu aspek promotif dengan sasaran kelompok orang sehat dan aspek preventif, pencegahan dan kuratif dengan sasaran kelompok orang yang berisiko tinggi terhadap penyakit dan kelompok orang sakit. Aspek tatanan pelaksanaan. Ruang lingkup promosi kesehatan diklasifikasikan menjadi promosi kesehatan
pada tatanan keluarga, rumah tangga maksudnya, pada tatanan sekolah, di tempat kerja, di tempat-tempat umum, dan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah teori promosi kesehatan. Salah satu teori yang mendasari promosi kesehatan adalah komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication secara etimologis atau menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin dengan pokok kata communis dan memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha untuk mendapatkan kesamaan makna. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan atau tanpa alat bantu dan media. Komunikasi meliputi 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikator atau pemberi pesan, isi pesan, alat bantu peraga dan media, alat bantu yang dipakai, metode yang digunakan, komunikasi, sasaran penerima pesan, efek atau dampak setelah menerima pesan. Penyampaian pesan dalam promosi kesehatan. Proses penyampaian pesan terdiri atas 2 tahap sebagai berikut. Tahap pertama atau proses komunikasi primer yaitu proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan pesan non-verbal yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. 2. Proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain menggunakan alat bantu atau peraga atau media. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam penyampaian komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Contoh surat, telepon, telex, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan sebagainya merupakan media yang sering digunakan dalam komunikasi. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.